Selamat malam teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing ini cara menggunakan 3 indikator ya. Untuk saat kita ambil posisi, itu indikatornya ada oscillator biasa seperti biasa, support and resistance, dan juga sekarang tambahannya pakai RSI ya, relative strength index, dimana relative strength index ini salah satu indikator yang bisa dipakai di hampir semua metode ya. Sekarang kita lihat dulu teman-teman ya. Ini yang kita gunakan dulu oscillator seperti biasa ya. Ini kalau ini sih yang sudah terjadi teman-teman ya. Kalau mau lihat tradingnya langsung, di video sebelumnya saya udah sering upload ya. Di titik ini ke titik ini sih naik teman-teman ya. Sedangkan di oscillatornya dia malah turun. Nih sini ya. Khusus untuk teman-teman yang baru tahu oscillator tuh ini. Yang ini kita pakai defaultnya teman-teman ya, oscillator. Nah, terus kemudian berarti kalau ini naik, di sini turun, berarti di area ini akan terjadi penurunan teman-teman ya. Ini memang sudah terjadi teman-teman ya. Nah, ini di area ini menurut oscillator ini akan terjadi penurunan ke bawah, dan ini bisa dinamakan oscillator divergent ya. Kalau oscillator itu ada dua, ada divergent dan convergent. Kalau convergent itu penerusan arah, kalau divergent itu pembalikan arah. Nah, tapi teman-teman jangan sekali-kali ambil posisi hanya dengan petunjuk dari satu indikator. Minimal ada 2 ya, atau 3 itu lebih bagus. Indikator kedua yang biasa saya pakai itu namanya support and resistance ya. Ini kita kasih garis dulu nih. Nih di sini ya. Titik penurunannya kan di sini teman-teman nih ya. Sekarang kita geser ke sebelah kiri, ini XAUUSD, time frame-nya H1 per jam. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada titik, yang pertama titik support dan resisten ya, ada 2 di sini teman-teman ya. Ada titik support, ada titik SNR 1 2 yang mendukung titik ini untuk sebagai titik pembalikan arah. Nah, yang ketiga itu ada namanya, sekarang kita tambahkan dengan RSI ya, relative strength index nih, yang ini nih. Nah, ini relative strength index, kita klik. Nah, periodnya tetap default aja 14 ya, warna bebas. Kalau warna kita klik down. Oke, sudah ada tambahannya, kita lihat di sini ada sekarang nih ya. Nah, cara menggunakan RSI ini ya, ini ada 2 batas ya. Yang batas atas 70, batas bawahnya 30. Kapan kita akan ambil posisi sell kalau RSI-nya mencapai titik 70 atau titik maksimum? Kapan kita ambil buy? Saat RSI-nya ini yang biru ini teman-teman ya, mencapai titik minimum atau di 30. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ya, yang ini RSI-nya sudah mencapai 70 di sini teman-teman ya. Ini titik 70-nya tercapai, makanya ini didukung oleh RSI. Ya, jadi ada 3 indikator yang mendukung kita untuk ambil posisi sell ke bawah. Nah, tapi teman-teman sekali lagi jangan ambil posisi hanya dengan satu indikator, misalnya dari RSI doang ya. Kalau sekarang RSI belum tentu juga, kalau dia udah mencapai titik tertingginya di 70 ini, dia belum tentu turun juga ya. Makanya harus digunakan beberapa indikator. Nah, ini yang ini kalau ini mencapai teman-teman tuh ya di titik 70, makanya dia turun di sini. Sekarang kita lihat momen keduanya teman-teman. Yang ini kalau momen kedua ini kita lihat sini. Ya, ini kita kasih gambar lagi. Kita kasih turun sini. Ini kita geser nih ya. Nah, nih ya. Di titik realnya dari titik ini ke sini dia turun teman-teman. Ya, dia turun. Sebaliknya di oscillator dia malah naik. Sininya naik, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini naik dia. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini malah dia naik nih. Usahakan ini selalu sejajar ya, ini. Nah, berarti di area ini akan terjadi kenaikan harga menurut oscillator, atau bisa dipandang sebagai oscillator divergent. Nah, ini memang sudah terjadi teman-teman. Sorry. Ini ya, nih ya. Dia akan naik ke atas sini. Nah, tapi jangan pernah ambil posisi hanya dengan satu indikator ya. Kita lihat support resistance sebelumnya.
kita kasih garis di sini nih teman-teman nih ya. Ini di sini kita tarik garis ke kiri, kita lihat ke kiri. Nah di sini ada banyak banget nih malah ya. Ini ada 1, ada 2, SNR nya 3, 4 ya. Ini ada drop base drop malah di sini tuh. Nah ada 4 ya teman-teman ya. Ada 4 indikator yang mendukung, 4 titik support dan resisten yang mendukung untuk kita ambil posisi buy ke atas di titik ini. Nah sekarang kita lihat di ini ya teman-teman ya, di RSI nya nih ya. Kalau garis ini lurusnya kemana nih? Yang ini nih teman sini ya, yang ini ya, garis lurusnya kan ke sini nih. Nah ini teman-teman di sini ya, di sini dia titiknya mencapai titik terendah dari RSI yaitu 30 ya. Berarti kita bisa ambil posisi, memang ini memperkuat posisi untuk buy ke atas di area ini. Itu aja sharingnya teman-teman ya. Teman-teman kalau lagi cari broker ya, kalau mau trading bareng, kita bisa di trading di OctaFX ya. Trading dengan yakin bersama Okta, bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan 60 penghargaan industri ya. Tinggal klik buka akun. Kalau teman-teman buka akun ya, nanti kita bisa bikin akun dengan Facebook, Apple maupun Google ya, atau email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar, teman-teman langsung nanti dibawa ke form untuk kita isi. Itu aja sharingnya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.